Salam. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam persekutuan jemaat, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan kasih Tuhan. Kita boleh ada dalam hari yang pertama di bulan yang ke-6 di tahun 2025. Tapi juga hari ini kita patut bersyukur karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk duduk bersama di hadapan firman Tuhan untuk merenungkan akan firman yang hidup ini. Hari ini kita merenungkan satu bagian yang sangat penting dari kitab Wahyu. Sebuah penglihatan tentang hal-hal yang akan datang dan sebuah pengharapan yang kokoh bagi orang-orang percaya, yaitu tentang kebangkitan. Di dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 membawa kita kepada suatu pengertian bahwa kehidupan ini tidak berakhir dalam kematian. Saya ulangi sekali lagi. Firman Tuhan dari Wahyu 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 membawa kita kepada suatu pengertian bahwa kehidupan ini tidak berakhir dalam kematian, tetapi dibuka untuk satu pengharapan dan kehidupan yang kekal. Karena itu mari kita perhatikan bersama apa maksud dari firman yang kita baca hari ini dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sebagai anggota jemaat di hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kitab Wahyu adalah kitab penglihatan yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes saat Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos. Penglihatan ini berisi gambaran-gambaran, tapi juga simbol tentang pergumulan dan kuasa kegelapan, tapi juga ada kuasa Allah tentang penghakiman dan juga kemenangan kekal bagi kita. Dalam pasal 20 ini kita membaca tentang kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun adalah masa di mana Kristus memerintah di bumi setelah kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebangkitan orang-orang kudus dan pemerintahan bersama Kristus atau kebangkitan yang pertama yang dimaksud di sini adalah kebangkitan orang-orang yang telah mati dalam Kristus. Artinya mereka yang setia, mereka yang tidak menyembah binatang dan patung, yang hidup dalam kekudusan, dan mereka setia kepada Tuhan. Dan memerintah bersama dengan Kristus. Dan ayat 6 berkata, mereka ini disebut sebagai orang-orang yang berbahagia dan orang-orang kudus. Karena maut yang kedua itu tidak berkuasa atas mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes adalah bagaimana dia melihat ada seorang malaikat yang turun dari sorga dan memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Lalu ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya
1000 tahun lamanya. Lalu ia melemparkan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan sedikit waktu lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam masa ini Yohanes menyampaikan bahwa dia melihat ada seorang malaikat yang turun dan memegang kunci jurang maut. Tapi juga ada rantai besar di tangannya dengan tujuan untuk menangkap naga dan si ular tua, yaitu iblis dan Satan. Iblis dan Satan ini selalu bekerja dalam kehidupan manusia untuk menjatuhkan manusia di dalam dosa. Oleh karena itu dalam masa kerajaan 1000 tahun ini, Tuhan Allah sendirilah yang mengutus malaikat untuk harus menyekap atau menangkap iblis dan Satan itu. Lalu mereka diisi di dalam jurang maut, dan jurang maut itu dikunci lalu diberi meterai. Kalau diberi meterai berarti tidak ada sesuatu yang bisa, seorang pun yang bisa membuka, kecuali pemilik meterai itu yang bisa membukanya, yang bisa melepaskan. Oleh karena itu, dalam kerajaan 1000 tahun, iblis itu akan disekap dan dibuang ke dalam jurang maut, dikunci, lalu dia akan dimeteraikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selain itu, Rasul Yohanes juga melihat ada tahta-tahta dan ada orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka itu diberikan kuasa untuk menghakimi, tapi juga Rasul Yohanes melihat bahwa ada jiwa-jiwa. Mereka yang telah dipanggil, artinya ada orang-orang mati yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dalam kehidupannya itu mereka selalu memberikan kesaksian tentang Yesus. Dan karena kesaksian tentang Yesus itu, mereka harus dibantai atau mereka harus mati syahid. Bahkan dalam kehidupan mereka, mereka tidak menyembah binatang dan patung-patung yang ada, dan juga mereka tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus. Karena itu masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun ini adalah masa pemerintahan di mana Kristus akan memerintah. Segala sesuatu itu akan dilakukan oleh Yesus dalam keputusan dan kemahakuasaannya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Itulah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kebangkitan yang pertama yang dimaksud di sini adalah kebangkitan orang-orang yang telah mati di dalam Kristus. Mereka yang setia, mereka yang tidak menyembah binatang dan patung, mereka yang hidup dalam kekudusan, bahkan mereka hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Mereka ini akan dibangkitkan dan mereka akan memerintah bersama dengan Kristus. Dan mereka disebut sebagai orang-orang yang berbahagia dan orang-orang kudus. Kenapa? Karena maut tidak berkuasa atas kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Saya akan menceritakan sebuah ilustrasi bagi kita hari ini. Cobalah Bapak Ibu membayangkan sesuatu. Pernahkah Bapak Ibu melihat petani yang menabur benih? Ia menggenggam benih kecil-kecil dan menaburnya ke dalam tanah. Dia tahu bahwa benih itu akan tertimbun tanah, bahkan ia tidak akan melihat selama beberapa waktu. Tetapi petani itu tetap tidak merasa takut. Petani itu juga tidak merasa ragu, tetapi petani itu dia percaya bahwa satu waktu nanti benih itu akan tumbuh. Ketika dia tanam, dia sudah tahu bahwa dia tidak akan melihat benih itu. Tetapi iman percayanya bahwa benih itu akan tumbuh suatu waktu nanti. Menjadi tanaman yang akan hidup dan berbuah. Demikian pula hidup kita ketika kita ada di dalam dunia ini. Kita seperti benih yang ditabur di dalam dunia ini. Kadang kita tertindih oleh kesulitan, kadang kita tertindih oleh penderitaan, bahkan kita juga ada dalam kematian. Tetapi Bapak Ibu harus percaya bahwa Tuhan berjanji orang yang setia kepadanya tidak akan dibiarkan begitu saja. Sebab ada kebangkitan dan ada kehidupan kekal. Oleh karena itu ada bagian bersama dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kristus dan orang-orang yang mengalami ini, mereka disebut orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang hari ini mencari kebahagiaan di mana-mana. Banyak orang hari ini mencari kebahagiaan lewat harta benda. Bahkan mereka juga mengumpulkan harta benda. Banyak orang hari ini mengejar kekuasaan. Banyak orang hari ini mengejar popularitas, bahkan banyak orang hari ini mencari kenyamanan hidup. Siapa yang tidak mau hidup enak di dunia ini? Pasti kita semua merindukan kenyamanan hidup. Namun kebahagiaan dunia ini hanya bersifat sementara. Mungkin hari ini kita tertawa, tetapi besok nanti kita akan menangis. Mungkin hari ini kita sakit, tapi mungkin juga besok kita akan sehat. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mendapat kebahagiaan dalam kebangkitan yang pertama. Artinya, hal ini adalah kebahagiaan yang tidak dapat dirampas oleh dunia ini. Hal ini adalah sukacita yang tidak dapat ditentukan oleh situasi apapun. Bahkan ketika tubuh kita ini lemah, bahkan ketika kita berada dalam penderitaan, kita harus tetap bisa bersukacita. Karena kita tahu kita punya bagian dalam kebangkitan, itulah sukacita orang-orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang lahir dari pengharapan yang tidak pernah gagal. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kata kudus seringkali kita dengar dalam liturgi, dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi apa sebenarnya arti hidup kudus itu? Hidup kudus berarti hidup di dalam hidup kudus berarti hidup yang dipisahkan untuk Tuhan dan hidup tanpa dan
Ya, hidup kudus adalah hidup yang dipisahkan untuk Tuhan, bukan hidup tanpa salah, tetapi hidup yang terus menerus dipulihkan dan diarahkan pada kehendak Tuhan. Berarti ketika kita hidup kudus, kita dituntut untuk harus terus ada dalam pemulihan bersama dengan Tuhan. Kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Dalam ayat ini, mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan, mereka disebut sebagai orang-orang kudus. Mereka adalah orang-orang yang tidak tunduk kepada dunia. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah berhala pada zaman ini. Mereka adalah orang-orang yang setia. Bapak Ibu, mungkin di dunia ini, saat ini, mereka orang-orang seperti ini dianggap sebagai orang-orang yang kecil atau orang-orang yang miskin. Orang-orang yang tidak penting, tetapi di hadapan Tuhan, mereka sangatlah berharga dan mulia. Hidup kudus hari ini berarti kita berani berkata jujur dimanapun kita berada. Baik di dalam tempat kerja, di dalam pelayanan kita, bahkan dimanapun kita berada. Meskipun mungkin kita dirugikan. Meskipun kita mungkin merasa bahwa kenapa dong harus buat seperti itu untuk saya? Hidup kudus berarti hidup yang setia melayani Tuhan. Ketika kita setia melayani Tuhan dalam semua ibadah, baik dalam ibadah rayon, ibadah unsur, dan ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan, maka Bapak Ibu harus ingat bahwa ada banyak tantangan yang kita hadapi. Karena itu firman Tuhan berpesan kepada kita supaya kita harus menjaga hati kita, kehidupan kita untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus bisa berarti tetap mengampuni orang yang menyakiti kita. Banyak dari kita yang tidak mengampuni orang lain ketika orang itu menyakiti kehidupan kita. Tetapi kalau kita berdoa, doa Bapa kami, ampunilah mereka seperti aku juga sudah mengampuni. Padahal dalam kehidupan, kenyataannya kita tidak mengampuni orang lain. Apakah ini yang disebut dengan kita hidup dalam kekudusan? Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini marilah kita membawa seluruh kehidupan kita untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Karena itu, bagi jemaat-jemaat GKI hari ini, sebagai jemaat Tuhan, kita bisa mendengar istilah hidup yang kekal. Baik itu dalam pengakuan iman, dalam liturgi penghiburan, bahkan dalam nyanyian rohani kita nyanyikan. Tapi hari ini Tuhan ingin pengharapan itu jadi ungkapan bibir kita. Pengharapan harus menjadi baik. Kita dipanggil untuk hidup dalam sebuah pengharapan dalam kebangkitan Kristus. Kita percaya bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita terus hidup setia melayani dengan sungguh-sungguh. Kita memegang teguh iman dalam segala sesuatu. Ketika jemaat GKI atau jemaat-jemaat GKI menjalani tantangan baik dalam kehidupan keluarga, baik ekonomi, bahkan pelayanan, ataupun kesehatan, mari kita ingat bahwa hidup kita ini bukan berakhir di liang kubur. Hidup kita ini akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan selama kita hidup di dalam Dia, kita punya bagian dalam kebangkitan
itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya hendak menutup firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kita tidak hidup dalam pandangan dunia ini. Jangan kita hidup untuk diri kita sendiri. Jangan kita mengikuti dunia yang ada, tetapi hidup dalam pandangan yang kekal. Hidup bersama dengan Tuhan, hidup mengikuti jalannya Tuhan. Karena dunia ini akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan akan tetap kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup dalam kesetiaan dan kekudusan, dan dalam pengharapan bahwa saat ini Kristus akan datang kembali dan kita akan dibangkitkan bersamanya, dan kita akan disebut orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang kudus. Mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan. Firman Tuhan ini menguatkan kita. Semua yang kita lakukan, kita harus mempunyai suatu motivasi untuk terus hidup, maju, setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Karena itu iman percaya kita itu jangan pudar. Ketika hari ini kita percaya bahwa Yesus itu bangkit, suatu saat nanti kita juga akan dibangkitkan untuk menikmati kehidupan yang kekal itu. Kalau hari ini Bapak Ibu percaya kita akan menikmati kehidupan yang kekal, firman Tuhan berpesan, hiduplah kudus karena kita orang-orang yang berbahagia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.